Baik, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat tutorial pada Windows Server ya, dengan domain member dan domain controller. Kali ini kita akan membuat sebuah tutorial dengan grup policy management. Jadi kita membuat policy untuk semua klien yang sudah join ke domain kita, dan kita manage dan kita bisa membuat policy di Windows Server itu sendiri. Jadi polisinya semua tersentral, terpusat oleh domain controller dan menggunakan grup policy management. Oke, syaratnya klien sudah join domain ya, ke domain controller, ke domain yang kita buat. Kali ini kita akan coba membuat tutorial untuk membuat sebuah greeting text. Jadi ketika user akan login, maka akan muncul teks yang misalkan selamat datang di lab school bla 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 bla, atau gunakanlah komputer ini dengan baik dan bla bla, pesan greeting text-nya. Oke, kita langsung saja. Oh iya, sini saya akan sedikit jelaskan ya. Kita akan beralih ke Active Directory user dan komputer dulu, biar lebih tahu dan paham cara penerapan grup polisi. Di sini ada komputer dan ada user. Komputer dan user ini secara default global, jika komputer yang akan join maka komputer akan masuk ke sini ya, ke komputer. Dan user pun secara default kita buatnya di sini kan, user pasti di sini. Kita buatnya user pasti dia akan di sini. Nah, tapi untuk penerapan pada grup policy management akan lebih baik kita buat per divisi. Jadi grup policy itu kita bisa terapkan ke divisi mana sih yang mau kita terapkan polisinya, dan grup divisi mana yang berbeda polisinya. Jadi kalau masih global, komputernya di sini semua, usernya di sini semua, saat kita membuat grup policy maka kita harus buat sebuah GPO-nya di sini ya. Kita tidak bisa membuatnya di dalam organizational unit. Untuk bisa menerapkan grup policy secara per divisi atau grup organizational unit, kita buat OU-nya, organizational unitnya ya. Kita klik kanan, ya ini klik organizational unit dan kasih nama IT seperti saya ini. Kemudian saya buat lagi prod. Di sini saya ada 2 OU, IT dan prod. Nah, kemudian bagaimana komputer dan user supaya masuk ke organizational unit ini? Kita pilihlah komputer, divisi-divisi yang masuk ke IT, kita drag saja ke sini kan. Hasilnya ini. Begitupun dengan user, kita ke user, kita cari user yang ada di divisinya IT misalkan, kita tarik saja, drag, masukkan ya. Oke, dengan begitu grup polisi objek ini akan bisa diterapkan pada divisi per organizational unit. Kita bisa melakukan update di sini. Kita bisa juga melakukan gp update /force. Jadi enaknya begitu. Bedanya, tanpa kita membuat per divisi ini, kita tidak bisa menerapkan per divisi mana sih yang mau diblok USB-nya, divisi mana sih yang mau diblokir internetnya, tapi divisi yang lain itu boleh, bebas. Nah, itu agak sulit juga ya, kita harus lakukan manual mungkin di komputernya masing-masing. Jadi enaknya dan fleksibelnya, dinamisnya, kita bisa lakukan per divisi dengan membuat organizational unit dan drag komputer dan usernya ke masing-masing OU. Oke, langsung saja kita buat greetings text. Kita bisa juga membuatnya di sini, bisa juga langsung dilinkkan di sini. Kita linkkan saja di sini ya. Tweet GPO. Oke. Greeting. Misal
edit. Oke, kita masuk ke Windows settings, kemudian security settings, local policy, kemudian security option. Ya, di sini kita bisa cari ya, interactive logon, interactive logon. Oke, ini interactive logon, message text for user attempting to log on. Kita buka saja, double klik, kita enable, kemudian masukkan, misalkan pergunakan komputer ini dengan baik dan benar. Oke, kita kasih judulnya interactive logon, message title, perhatian misalkan, atau ini nama lab saya. Oke, setelah kita membuat interactive logon atau greeting text ini, kita tinggal mengupdate atau grup GP update /post. Kita close. Oke, ini dia sudah nge-link kondisinya. Pastikan link enable-nya sudah dicek, artinya aktif. Kita lihat di settingan. Oke, interactive logon. Oke, kita bisa langsung, jika bisa di sini update, di sini bisa, tapi lama ya, dia nggak langsung, agak nunggu beberapa menit ya, mungkin sekitar 5 menitan mungkin. Kita langsung saja, karena saya terapkannya di divisi production, maka saya harus GP update di production. Ini dia komputernya, Win 8 PM adalah berada di divisi production. Buka CMD, kemudian ketik GP update /force. Nah, untuk komputer yang divisi IT, yaitu Win 8 admin ini, boleh Anda melakukan GP update, dan ini tidak akan berpengaruh ya, karena dia tidak diterapkan, tidak dilinkkan GPO-nya. Kita lihat. Sorry. Agak kurang fokus. Oke, ini sudah. Gimana cara lihat hasilnya? Anda bisa logout atau sign out ya, atau bisa restart. Kita coba sign out. Oke. Begitupun yang divisi IT, kita sign out. Oke, kita login kembali. Ya, ini dia yang sudah kita buat, interactive logon seperti ini ya, atau greeting text. dakusoft.inc, pergunakan komputer ini dengan benar, baik dan benar. Oke, bagaimana dengan komputer yang di divisi IT? Apakah berpengaruh juga? Kita coba lihat. Oke, dan ternyata di divisi IT komputer-komputernya itu tidak berpengaruh ya, karena saya terapkan per OU organisasi unit. Oke, baik, cukup sekian dari saya. Nanti kita lanjut lagi di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.